Welcome aboard. Kembali lagi sama aku Mirza di channel Batari Tour and Travel. Hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang out of topic kita traveling, tapi lagi naik daun ya. Lagi naik daun karena tentang COVID, Corona, isoman. Jadi aku mau ceritain pengalaman waktu kita pernah kena positif Corona dan gimana sih caranya quickly recovery. Jadi aku mau kasih tahu caranya nggak sampai seminggu Corona go away, kita cepet-cepet jadi negatif lagi. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu, dan sebelumnya aku boleh sapa dulu ya. Wow. Karena nggak ada orang dan I'm negative anyway already. Jadi pengalaman dulu ya waktu kenapa kita bisa kena qadarullah. Memang waktu itu suami aku pertamanya demam, tapi nggak tinggi-tinggi banget sih, demamnya paling 367, 37, hampir 38 gitu selama 5 hari. Terus badan dia tuh sakit banget, kayak habis digebuki, jadi satu badan tuh semua sakit, sampai kan dia bilang aku nggak pernah sampai sesakit ini badannya, rasanya kayak habis digebukin bener-bener. Terus dia dikit-dikit batuk, tapi batuk kecil dikit aja gitu. Oke. Nah, abis itu hari keempat atau hari kelima dia masih demam. Dia sorenya bilang, "Ma, aku mau di nebu." Emang kita, aku punya nebu di rumah, nebu sendiri, karena kita emang siapin buat anak aku kan asma, yang anak gede pertama tuh ada asmanya, jadi emang kita siap nebu di rumah. Cuman dia jarang banget minta di nebu, nggak pernah sama sekali kayak dia di nebu, tapi dia tiba-tiba minta di nebu. Aku agak deg, nih kenapa ini suami kok minta di nebu gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit untuk bawa dia tes, rapid test, karena waktu itu belum ada swab, belum ada antigen, belum ada PCR di kota kita, jadi baru ada tes antibody. Dites lagi ya, dan nggak sampai setengah jam hasilnya keluar, qadarullah hasilnya reaktif, IgM-nya reaktif. Jadi kalau kita tes rapid test antibody emang ada 3 hasil ya. Pertama non reaktif sama sekali, jadi bebas. Kedua itu ada reaktifnya yang di IgG. Kalau IgG-nya reaktif itu berarti kamu pernah terpapar virus, atau kamu udah punya antibody, tapi mungkin udah sembuh atau hampir sembuh. Tapi kalau yang satu lagi yang IgM-nya positif kayak suami aku, berarti virusnya masih infeksius, virusnya baru gitu. Terus ya udah, setelah kita tahu dia reaktif, kita pulang, dia diasingkan sendiri di kamar sendiri, pokoknya di isolasi mandiri. Terus satu rumah semua kita juga karena ada yang reaktif, satu rumah semua sampai mbak-mbaknya si anak-anak semua tuh kita tes lagi, tes antibody juga, dan alhamdulillah waktu itu nggak ada yang reaktif, jadi semuanya non reaktif kecuali suami aku. Setelah itu besok harinya pagi-pagi aku ngerasa kakiku tuh kayak sakit, pegel gitu, dan emang aku kayak kemarin udah walaupun tesnya antibodinya non reaktif, aku mau tes lagi kan gitu. Jadi aku tes lagi, tes swab antigen aku sendiri. Setelah tes, yeay, positif dong hasilnya. Hai. Jadi antigen aku juga positif, tapi aku nggak ada gejala sama sekali kecuali tadi ya kakinya pegel-pegel aja. Ya udah, qadarullah kita positif. Nah, sampai di rumah semua akhirnya kita panggil lagi tuh klinik ke rumah kita untuk satu rumah tuh di tes swab. Jadi semua di tes swab lagi, yang semalam udah dites antibody, besoknya kita tes swab lagi antigen. Alhamdulillah kebanyakan di rumah nggak ada yang positif, tapi yang positif aku dan anakku nomor 1, si Nida, umurnya 2,5 tahun. Kita berdua OTG. Oke. Jadi setelah itu kita bertiga isolasi mandiri sendiri di atas, di lantai atas, nggak ada orang yang boleh naik. Semua baju, piring kita urus sendiri, makan paling cuman makan aja dibawain ke atas di depan pintu. Jadi kita di isoman sendiri. Nah, nanti aku mau cerita gimana caranya isolasi mandiri, dan yang terpenting adalah cepet negatifnya.
Tapi satu lagi ya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you. Nah, sebelum kita mau sembuh dari penyakit ini, nomor satu adalah jangan stres. Karena kalau aku tahu rasanya pertama kali dijudge atau pertama kali didiagnose kalau ini reaktif atau positif itu bakal langsung down, langsung glosor gitu. Itu wajar, tapi habis itu kamu harus tetap positif. Jadi nggak boleh jadi stres karena itu akan menurunkan imunmu dan susah sembuhnya. Okay. Treatment aku paling pertama adalah waktu dulu yang penting ketawa, nyanyi karaokean. Kalau kamu punya aplikasi karaoke nggak apa-apa, itu bagus banget karena yang aku pernah baca juga penelitian ya, getaran senyum, ketawa dan karaokean, nyanyi itu bisa sedikit mengusir virusnya, karena ada selisih getaran yang virusnya itu nggak bisa hidup di getaran frekuensi tersebut. Nah, dan juga kalau kamu udah ngerasa nggak enak badan, capek-capek, meriang, batuk-batuk kering, itu cepet-cepet dites. Paling nggak tes antibody bisa, tes antigen bisa, PCR lebih baik ya. Karena kalau lebih cepet kamu ketahuan bahwa ini kena COVID, lebih cepet sembuhnya, lebih gampang gitu sembuhnya daripada nanti udah sampai kenapa-kenapa baru ketahuan gitu. Dan kesian juga orang-orang sekelilingmu. Terus juga yang paling pertama adalah makan yang banyak. Kalau biasanya kita makan 3 kali sehari, jadiin 5 kali sehari, jadiin 6 kali sehari. Gak kesampean. Gak ada namanya diet ya, badan jadi begini lagi gak masalah. Yang penting obat paling pertama adalah makan yang banyak, yang bergizi. Harus banyak protein. Telur jangan sampai di skip, sehari minimal 1. Aku juga pagi-pagi tuh biasanya makan telur kampung setengah mateng, dikasih garam sama kayak merica gitu biar cepet ini karena bagus banget protein. Kedua, protein di ikan-ikanan juga tuh bagus banget, itu harus dimakan. Jangan sampai skip makan, jangan sampai nggak dihabisin. Habis itu tetap pakai masker ya, walaupun apalagi kalau kamu di rumah yang serumah sama orang yang mungkin nggak kena, jadi kamu harus pakai masker, pakai face shield. Aku pun kadang juga pakai nitrile gloves nih. Jadi ini persiapan aku semua. Masker nggak harus, ini nggak promosi ya, aku cuma liatin aja ini masker. Aku pakai nitrile juga, pakai face shield, cuman face shieldnya lagi nggak bawa di sini. Usahain juga satu lantai sendiri atau kamu bisa pakai satu MCK, jadi satu kamar mandi khusus buat yang kena TB. Tapi kalau misalnya nggak ada, maksudnya nggak ada di rumah, cuma ada satu dan kamu harus pakai share, nggak masalah. Tapi usahain yang orang terpapar coronavirus tadi pakai the last one who use the toilet. Abis itu disemprot, di sanitize lagi ya. Nih kayak gini, aku pun kalau di rumah walaupun di atas sendiri, aku kalau jalan nih aku tetap semprot gini. Jalan lagi tempat lagi, jalan lagi semprot lagi gitu. Pokoknya aku freak banget. Biar nggak ada yang kena, maksudnya biar nggak ada yang kena lagi selain aku. Nah, waktu kemarin karena aku OTG, jadi aku nggak dikasih obat-obat yang gimana, tapi karena suamiku ini ada gejala, dia demam, jadi tetap paracetamol ya, ada paracetamol 3 kali 1. Nah ini nih penting banget nih, bukan promosi tapi ini penting banget nih, Becomse kita minum 2 kali 1 sehari. Ke suamiku sempat hari pertama dia minumnya 3 kali 1. Terus suami aku minum Levo itu antibiotik ya, 750 gram. Cuman aku nggak rekomen kalau kamu nggak disuruh atau diresepin sama dokter. Jadi yang Levo itu kalau nggak disuruh dokter, kamu harus konsultasi dulu ya dokter atau puskesmas atau siapa yang merawat kamu. Kalau nggak butuh nggak usah Levonya karena itu antibiotik. Terus untuk obat batuk, aku hari kedua atau ketiga emang sempet batuk sedikit, tapi suami aku emang dari pertama dia batuk, jadi dia dikasih Ambroxol.
Kalau aku karena lebih suka minum obat batuk yang cair, aku minumnya Bisolfon. Bisolfon atau setelah Bisolfon aku minum Activate yang untuk batuk kering. Itu buat aku lebih enak daripada yang tablet gitu. Terus selain Becomsil ini Redoxon. Ya, Redoxon pokoknya vitamin C yang ada zincnya. Zinc itu sangat penting. Terus aku juga konsumsi namanya Lihua, cuman aku udah habis. Itu dosisnya 4 tablet kali 3 kali. Jadi aku minum rutin itu Lihua. Setelah Lihua ini nih, aku juga minum ini charcoal extract, karena orang kena COVID itu biasanya alkalin dalam tubuhnya tuh udah habis, jadi kayak rendah banget. Ini mengembalikan alkalin dalam tubuh. Cuman nggak boleh dicampur sama banyak obat. Jadi aku tadi ngabisin Lihuanya dulu, baru setelah habis ini aku konsumsi juga. Redoxon, ada juga namanya Oronomon C. Itu jadi minuman vitamin C dosis tinggi tapi ada sodanya, dan gak tahu juga ya, banyak teman juga yang bilang, bahkan ada yang bilang minum kamu banyakan minum Coca-Cola, diminum sampai gelet-gelet jangan bernafas, habis itu ada sendawa gede gitu. Nah itu katanya bagus, cuman aku kayak aduh kok Coca-Cola, jadi aku minumnya itu Oronomon C karena ada sodanya juga. Jadi begitu emang dihabisin 1 botol tuh kayak sendawa dan agak lega sih, emang agak lega habis itu. Nah setelah obat-obat tadi yang krusial juga, aku minum madu tuh 3 kali sehari. Terus susu beruang dipanasin kasih madu, itu enak banget, bagus banget. Nah setelah itu, ini tadi udah ya, jadi aku kemanapun aku bawa disinfektan, apapun yang aku pegang aku semprot. Nah ini nih yang bagus kali. Setelah itu adalah nih, penting banget, kumur sebanyak-banyaknya 3 kali sehari. Yang ada pakai ini povidone iodine. Jadi katanya ini menurut penelitian 99% membunuh virus COVID. Dan ini penelitian dari NUS ya, Singapura. Ini aku kumur. Jadi sebanyak 10 atau 15 mili, terserah ya. Kalau aku sih 10 udah cukup, karena kumurnya harus, ini air putih biasa ya, cuman aku mau nyontoin aja. Kumurnya tuh harus sampai segini, kayak gini. Jadi sampai di pangkal tenggorokan. Ini pakai air putih ya, jangan diminum. Ini nanti dikumur aja maksudnya. Nah, setelah ini juga penting. Ini juga nih aku nih. Betadine nasal. Makanya kayak gini. Buat bersihin hidung. Karena yang aku baca juga virus COVID itu nempelnya di sini nih, di pangkal hidung. Kalau kamu nggak punya betadine nasal atau apapun yang pembersih hidung, bisa pakai cairan NaCl beli di apotek. Itu pakai spoit yang nggak ada jarumnya, ditaruh di gini, terus nanti keluar dari sini. Jadi bersihin hidung sesering mungkin itu. Aku sempet ini juga hari kedua aku tuh kena anosmia, jadi nggak bisa nyium sama sekali. Sampai 3 hari baru bisa nyium bau-bau yang strong ya. Nah karena aku nggak bisa nyium bau-bau, aku pakai terapi gini. Jadi ini minyak refreshing oil aromaterapi, aku cium 20 detik sambil membayangkan ini baunya apa ya. Bau ini misalnya bau kayu putih pun gitu. Jadi aku buka kayu putih, dicium 20 detik sambil membayangkan ini baunya kayu putih. Gitu terus, jangan males. Nah, ini yang penting juga. Siapin air panas, ini panas ya. Air panas nggak perlu di ember gede. Kalau aku sih kayak gini aja, terus dituangin 5. Ada yang minta diminum, tapi aku nggak minum. Cuman gini aja deh. Ditempelin di hidung, dihirup pas air panasnya, enak banget. Nah setelah aku bersihin
bersihin hidung, aku kumur-kumur, aku pakai ini, baru aku nebu lagi pakai obatnya. Jadi itu kayak obatnya semuanya masuk, meresap. Ya, itu harus dilakukan sesering mungkin. Satu lagi nih, trik biar cepet sembuh ya. Ini masih baru aku buka. Ini namanya betadine antiseptik. Beda ya sama itu. Ini mouthwash. Ini ada, kalau ini antiseptik. Copot. Mbak minta sedotan dong. Ini air putih biasa, air mateng ya kalau bisa, dikasih antiseptik 3 gitu ya. Terus kita ambil sedotan. Nah, ada jeruk. Nanti lihat jeruknya. Di ini kurang berarti, sampai dia coklat. Ya. Nah, ini untuk melatih pernapasan dan membersihkan paru-paru. Caranya kayak udah gini, ambil napas dari hidung ya, keluarin dari mulut. Sampai udara di paru-paru habis. Jadi ambil napas dalam dari hidung, keluarin lagi dari mulut. Sampai habis. Nah, ini cara membersihkan paru-paru pakai antiseptik tadi. Nah, ini semua aku kerjain bener-bener selama aku didiagnos positif tanggal 22, tanggal 29 kalau nggak salah, sebelum tahun baru udah positif, udah negatif. Kalau suami aku tanggal 20, dia tanggal 27 cek udah negatif juga. Aku bersama anakku, terus kita ya 1 minggu alhamdulillah udah negatif semua, kita swab PCR semua udah negatif. Ini juga nih penting ya. Ini namanya oximeter. Waktu pertamanya suami aku kena, dia ini caranya pakai kayak gini doang. Jadi di pulsnya sampai berapa? Pertamanya suami aku sampai 86 pulsnya. Nah, ini 94. Masa sih 94? Ini kayak agak low bed dia ya. Harusnya di atas 95. Jadi kalau di bawah 95 sebenarnya kita agak nggak bagus. Cuman ini ini low bed mungkin. Aku kok jadi 94 lagi nih. Nah, pertama itu suami aku sampai 86, 85, 87. Jadi kita cuman pas aku sama anakku dites 97, 98. Anakku sih nggak ada belas, nggak kena sama sekali, nggak ada gejala sama sekali. Cuman aku kasih dia jeruk sebanyak-banyaknya jeruk. Nggak usah pakai yang buah ada getahnya ya, harus yang jangan bergetah. Jadi jeruk paling bagus. Anakku juga aku kasih jeruk. Alhamdulillah dia suka banget makan jeruk baby, tapi nggak diperes, dimakan gitu aja. Sama anakku sih kasih vitamin penambah makan atau vitamin C gitu. Kalau aku emang tadi ini macem-macem. Nah, kayu putih nggak cuman dihirup tadi ya. Kalau aku kemanapun, mau tidur, mau apa, habis sholat, mau apa, ini ditaruh di kapas, tempelin gini terus. Enak banget. Gini, tempelin aja, dicium terus sehari bisa sampai 20 kapas mungkin ya. Jadi nggak usah gini aja. Udah gitu, enak banget. Satu lagi, aku mandinya pakai antiseptik. Jadi kita bertiga mandi selalu dikasih antiseptik airnya. Air cucian kita juga dikasih antiseptik. Air cucian piring juga. Ini juga siapin antiseptik tisu basah. Jadi aku kayak megang gagang pintu pun, habis itu aku kalau nggak di spray itu aku pakai. Pokoknya berusaha segimana mungkin nggak ada yang tertular dari kita. Intinya itu. Nah, jeruk harus selalu dimakan.
Dan intinya adalah positif, keep seneng, berdoa sama Allah, minta kesembuhan, terus harus nggak boleh stres. Nah, ini juga aku pegang nih. Ini adalah UV sterilizer. Jadi kalau misalnya aku habis makan semuanya piring, gelas, aku steril lagi di sini. Ini nyewa sih. Aku punya satu upang tapi dipakai buat anakku yang satu. Jadi ceritanya juga aku punya anak masih baby, masih setahun. Untungnya alhamdulillah dia negatif. Dia di swab juga dan dia negatif. Padahal kita berempat selalu tidurnya bareng-bareng. Itu bayi alhamdulillah negatif karena dan aku pikir dan aku baca karena dia minum ASI. Jadi ASI itu penting banget untuk apalagi saat COVID gini ya. Jadi ASI adalah anti corona paling top. Bayangin adiknya jadi si anak nomor 2 itu sering banget ngenyot dotnya kakaknya yang dot bekas. Itu padahal kakaknya udah kena corona ya waktu itu mungkin ya, aku nggak tahu juga. Tapi dikenyot-kenyot sama adiknya tuh nggak kena sama sekali. Dan setelah aku isoman pun pas saat aku isoman si baby itu tetap aku ASI, aku kasih ASI. Jadi sekali dalam sehari aku tetap turun, habis mandi pakai tadi ya semua keramas segala macem. Aku pakai face shield, pakai ini semua. Jadi aku benar-benar protect diri gimana caranya. Terus aku tetap memberi ASI ke anakku dan alhamdulillah sampai sekarang anakku yang bayi juga sehat terus, bebas dari corona. Jadi penting banget nih buat ibu menyusui, kalau Anda sampai terus terdiagnose positif corona, jangan takut mengasihi, tetap susui anaknya. Karena apalagi kalau kita udah punya antibody itu terbentuk di ASI dan bayinya bisa dapat antibody dari suplai ASI. Jadi jangan berhenti untuk kasih air susu ibu untuk bayi kita. Jadi gitu guys, sedikit sharing aku, semoga bermanfaat buat semuanya. Yang lagi isoman jangan takut, pokoknya jangan takut, ini bisa sembuh. Yang mungkin lagi di rumah sakit juga, ini semua benar-benar membantu healing kita, membantu buat kita sembuh. Sekali lagi, kalau dapat vaksin juga harus divaksin. Setelah vaksin kita jalan-jalan lagi ya.